Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah jamaah subuh yang Allah muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk bertemu kembali dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, yakni sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Kita akan melanjutkan ngaji kita tentang syarah kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan saya membuatnya menjadi semacam kajian tematis. Kita akan tadabbur Quran surat Al-Baqarah 214 sampai 216 untuk memberikan penguatan kepada penjelasan dari kitab Hikam As-Sakandari di bab ke-41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qatl wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Kita akan bahas dulu ayat ini sebelum mendapatkan penjelasan dari kitab Hikam. Dalam ayat ini jamaah subuh yang Allah muliakan, Allah seolah-olah sedang mengajak kita melakukan perenungan untuk berpikir tentang apa yang sedang kita orientasikan dalam hidup yang kita jalani. Am hasibtum, apakah kalian menyangka antadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian seperti yang terjadi kepada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita adalah orang-orang yang dianggap menurut informasi kitab suci yang saya baca memiliki daya tahan, memiliki fisik, memiliki keunggulan di atas semua kita. Fisik mereka lebih kuat, lebih besar, berhadapan dengan tantangan alam yang demikian keras, demikian luar biasa, sehingga mereka memiliki ketangguhan dalam hidup yang luar biasa. Sekarang kan sering anak-anak kita sekarang ini dibandingkan dengan generasi kita. Generasi saya 50-an dengan generasi anak saya 20-an. Itu punya perbedaan yang sangat luar biasa. Generasi anak-anak kita disebutnya sebagian dengan generasi Z, Gen Z, sebagian lagi disebut dengan generasi Alpha. Sejak lahir generasi Alpha ini sudah akrab dengan teknologi. Demikian juga generasi Z itu akrab dengan teknologi.
dengan berbagai perangkat yang membuat hidup mereka menjadi relatif lebih mudah. Apa dampaknya? Banyak tulisan para pengamat sosial, ahli pendidikan, para psikolog perkembangan yang menyebutkan daya tahan anak-anak kita Gen Z dan Alpha ini jauh di bawah kita, generasi X, generasi Y dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebutkan sebagai generasi strawberry. Strawberry itu kan ungkapan untuk buah yang kalau kepanasan dia hancur. Kedinginan sangat dia juga nggak bagus. Jadi generasi yang tidak tahan dengan, tidak tangguh dengan ujian, tantangan dan sebagainya. Kalau ayat ini digunakan tadabbur oleh kita, Allah sedang mempertanyakan kepada kita, pada diri kita sendiri, apakah kita yakin akan masuk surga? Padahal ujian seperti yang dialami umat masa lalu yang demikian luar biasa itu belum datang kepada kita. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka umat masa lalu itu mengalami luar biasa kesulitan, dan dari berbagai kesulitan itu sampai mereka kemudian mengalami guncangan, wazulzilu hatta yakular rasul, sehingga Rasul dan para sahabatnya saat itu sampai pada satu kondisi mata nasrullah, mempertanyakan kapan pertolongan Allah akan datang, saking beratnya ujian. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini yang pertama dalam ngaji kita, keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong kita dan pertolongan Allah itu dekat. Dekatnya bukan dekat menurut kita yang sangat terbatas. Bapak-bapak, kalau kita ngalami guncangan dalam hidup, ngalami ujian berat yang sulit sekali diterimanya oleh kita, yakinkan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dalam kondisi di mana kita diajak untuk merenungkan bahwa pertolongan Allah dekat di tengah ujian, di tengah fitnah yang luar biasa, kemudian Allah juga mengajak kita untuk mempertanyakan. Yas'alunaka mada yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Mada yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin. Sampaikan olehmu Muhammad, apapun yang kalian infakkan harusnya adalah yang baik. Kenapa? Karena infak yang baik itu diperuntukkan falil walidaini, yang prioritas utama bagi kedua orang tua. Bagi kedua orang tua. Jadi kalau ada yang nanya, siapa prioritas infak kita? Bagi kedua orang tua. Apalagi kalau kedua orang tuanya tidak mampu. Orang tuanya mampu pun tetap prioritas utama berinfak pada kedua orang tua. Wal akrobin, kepada kerabat, kepada saudara kita dari rahim yang sama, adik dan kakak kita. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wabnis sabil, kepada orang yang kesulitan di perjalanan. Ini petunjuk teknis Pak tentang infak. Orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan kemudian orang-orang yang kesulitan di perjalanan. Berarti kalau orang tua tidak ada, urutannya menjadi akrobin, wal yatama, wal masakin, wabnis sabil. Kalau kerabat tidak ada, urutannya menjadi anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang kesulitan di perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Seolah-olah kita belum mendapatkan hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang menjelaskan tentang infak. Apa hubungannya?
ayat sebelumnya dengan ayat tentang infak. Sebagian ahli tafsir menyebutkan ujian yang terasa demikian berat, terutama dalam kondisi sedang berjuang untuk mewujudkan hal-hal baik dalam hidup kita, biasanya itu adalah ujian secara finansial. Kehilangan kemampuan untuk bisa mewujudkan hal-hal baik, harapan-harapan bagus. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang bisa mendukung, memberikan support secara finansial. Support secara finansial itu dalam bahasa agama disebutnya infak. Berkali-kali ini kan saya sampaikan. Infak itu adalah sedekah dalam bentuk materi. Dia dibutuhkan sebagai support, dukungan, bantuan, terutama bagi banyak orang yang sedang kesulitan. Boleh jadi orang tua kita, boleh jadi kerabat kita, tentu saja anak-anak yatim, orang-orang miskin dan yang kesulitan di perjalanan. Kalau itu terjadi, dilakukan baik oleh kita maupun oleh orang lain kepada kita, maka sebagian dari guncangan, kesulitan dalam hidup itu yang menjadi ujian itu mudah-mudahan bisa teratasi. Ayat terakhirnya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan pada kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, dan berperang itu kalian membencinya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal yang kalian benci itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu yang sesuatu itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik, apa yang buruk bagi kalian. Wa antum la ta'lamun, sementara pengetahuan kalian sangat terbatas. Ini penegasan bahwa pengetahuan kita tentang hidup kita itu, jamaah sekalian, sangat-sangat terbatas. Lebih banyak tidak tahunya ketimbang tahu. Karena itu dibutuhkan apa yang kemudian disebut dengan baik sangka, husnudzon. Lewat ayat-ayat ini kita sedang diarahkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk husnudzon, bersikap baik, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketentuannya yang terjadi pada kita, baik kita pahami maupun tidak. Mari kita masuk pada penjelasan beliau. Husnudzon kepada Allah itu adalah bagian penting yang harus kita pelihara. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka fahal awadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa minanan. Jika engkau tidak bisa berbaik sangka kepada Allah karena kebaikan sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya atas kebaikan perlakuannya terhadapmu. Bukankah dia selalu memberimu yang baik dan melimpahimu berbagai kenikmatan? Menurut penjelasan yang pertama ini, ada dua tipe orang yang husnudzon kepada Allah. Yang pertama levelnya level tinggi. Para ulama tasawuf termasuk Athaillah As-Sakandari menyebutkannya khas, kelompok yang spesial. Mereka husnudzon kepada Allah karena Allah memang maha baik dari sifat-sifatnya, dari wujudnya maha baik. Innallaha jamilun la yakbalu illa jamil illa jamal. Allah itu maha indah dan tidak akan menerima kecuali yang indah-indah. Nanti dalam hadis yang lain, innallaha tahurun la yakbalu illa tahura.
Allah itu sesungguhnya maha suci, maha bersih. Karena itu Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih dan suci. Itu yang pertama, orang-orang yang paham bahwa Allah itu maha baik. Kenapa paham? Intens dia berikhtiar mendekatkan dirinya pada Allah sampai pada satu keyakinan. Semua yang ditetapkan Allah kepada hambanya, baik dia pahami atau tidak, pasti baik. Karena itu dia berbaik sangka, tak mungkin keburukan. Yang kedua adalah orang awam, orang umum. Dia husnudon kepada Allah karena dia merasakan, karena dia bisa melihat bahwa dia mendapatkan anugerah, mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kita berdoa, bermunajat, dan kita merasa doa-doa kita dikabulkan. Berharap anak kita diberikan kesehatan, Allah berikan kesehatan pada anak kita. Berharap kita mendapatkan pekerjaan yang membuat kita punya penghasilan, Allah berikan kita pekerjaan yang memberikan penghasilan. Orang-orang awam menilailah dari itu betapa berlimpahnya nikmat Allah. Termasuk kita yang bisa berkumpul dalam subuh yang indah ini. Banyak orang Pak tidak bisa menikmati subuh yang indah. Jangankan untuk sholat subuh berjamaah, untuk bangun subuh pun demikian sulit. Sulit sekali. Jadi kita bersyukur kepada Allah, husnudzon kepada Allah, bisa menikmati subuh yang indah. Dan kata Athaillah, al-ajabu kullul ajab mimman yahrubu mimman la anfakka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ini hadis yang dikutip, ayat Quran. Sangat mengherankan, al-ajab kullul ajab. Ini ungkapan bahasa Arab yang hiperbolik. Sangat mengherankan. Ada orang yang lari dari sesuatu yang ia tidak bisa berlepas darinya. Dan justru dia mencari apa yang tidak mungkin bisa bertahan baginya. Sesungguhnya la ta'mal absar, bukan mata kita yang buta, tetapi mata hati yang buta yang berada dalam dada. Penglihatan kita terbatas. Karena penglihatan kita terbatas, kita tidak selalu bisa melihat yang tidak nampak. Seringkali hanya melihat yang nampak. Yang nampak pun yang tidak terhalang. Kalau terhalang kita tidak bisa melihat. Ada orang-orang tertentu yang dengan sangat serius melatih penglihatannya, bukan cuma bisa melihat yang nampak jelas, tapi juga bisa melihat bagaimana kemudian kasih sayang Allah itu demikian jelas nampak dalam kehidupan keseharian kita. Kalau itu belum juga bisa dilakukan, boleh jadi memang selama ini kita buta, bukan buta mata, tapi buta hati. Dalam bahasa Arab itu disebutnya basirah, mata hati. Bisa melihat, bisa jelas merasakan apa yang tidak selalu nampak jelas terlihat oleh orang secara umum. Pendek kata jamaah sekalian, kita tidak bisa tidak harus husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Harus berbaik sangka atas segala yang terjadi kepada kita. Pasti Allah memiliki tujuan yang baik yang tidak selalu kita pahami. Boleh jadi besok lusa setelah kejadian baru kita pahami kebaikannya. Boleh jadi 1, 2, 10, 20 tahun kemudian baru kemudian kita merasakan manfaatnya. Karena terbatasnya sudut pandang kita. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, karena itu jaga dan kuatkan husnudzon kita. Sudut pandang baik kita, jaga, bukan cuma dijaga, kuatkan.
dengan aktivitas seperti yang sedang kita lakukan. Kenapa demikian? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini ada 3 nih kitab ini di Al-Kautsar, versi Kairo juga versi lokal, dan ada juga terjemahannya Riyadhus Shalihin. Ini saya kutipkan hadis ke 1435. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Nabi memulai sabdanya dengan Allah Ta'ala berfirman, aku seperti dugaan hambaku kepadaku. Aku membersamainya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di satu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Yang dimaksud kumpulan para malaikat. Fi mala'in khairin minhum. Apa makna hadis ini? Jemaah sekalian, Allah seperti dugaan kita kepadanya. Kalau dugaan kita baik, kebaikanlah yang akan terjadi kepada kita. Kalau dugaan kita buruk kepada Allah, keburukanlah yang akrab dengan kita. Karena itu jaga supaya kita terus menerus bersangka baik kepada Allah, dan kuatkan sangka baik kita itu dengan berbagai aktivitas, dengan kesadaran penuh, memohon, bermunajat, memasrahkan diri kepadanya, sehingga sedikit demi sedikit hari-hari kita, kehidupan kita dipenuhi dengan kebaikan. Ini yang diamanatkan oleh Athaillah As-Sakandari. Pelihara husnudzon pada Allah. Tidak selalu bisa kita pahami apa yang terjadi pada kita. Kadang-kadang kita mendapatkan keburukan yang kita tidak tahu kenapa keburukan ini terjadi. Sulit memahaminya. Kenapa keburukan terjadi. Tetapi kalau mendapatkan kebaikan, kadang-kadang kita tidak mempertanyakan, meyakininya bahwa itu pantas kita dapatkan. Ketika mengalami keburukan kita mempertanyakan, ketika mengalami kebaikan kita merasa pantas menerimanya. Perbaiki husnudzon kita. Ketika mengalami keburukan yang kita anggap sebagai keburukan, sesungguhnya tidak mungkin itu tidak pantas terjadi kepada kita, karena desain Allah yang maha baik tidak mungkin menghancurkan kita. Boleh jadi Allah sedang memberikan ujian yang makin membuat kita tangguh, membuat kita makin kuat, baik kesabaran kita, kemampuan berpikir kita, dan lain sebagainya. Dan itu yang akan terjadi kepada kita. Karena hidup itu bisa sedemikian sulit sehingga tidak ada siapapun yang bisa membantu kita. Kita sangat membutuhkan bantuan Tuhan. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sangat sulit. Hidup itu bisa kita alami. Dan semua orang-orang yang dekat dengan Allah, semakin dekat, semakin sulit dia mengalami hidupnya. Dikutiplah dalam syarah kitab Hikam itu episode Nabi Musa kesulitan. Dia dinyatakan DPO, buronan, oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Sehingga Nabi Musa meninggalkan kota Mesir dan segala kenikmatannya. Bayangkan saja, dia adalah orang istana dengan jabatan sangat tinggi sebagai anak angkat raja, dengan fasilitas yang luar biasa. Dia kemudian menjadi buronan
yang diancam untuk dipenjara bahkan dihukum mati. Dia tinggalkan Mesir yang demikian indah itu sehingga masuk ke wilayah yang sangat jauh, dan kemudian dia kesulitan untuk makan saja kesulitan, apalagi untuk bisa hidup layak, makan saja kesulitan. Sampai kemudian dia membantu 2 perempuan putri dari Nabi Syuaib yang menggembala ternak dan kesulitan memberi minum. Episode ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Maka Musa alaihissalam memberi minum lahuma, ternak kedua perempuan itu. Kemudian setelah selesai aktivitas melelahkan itu, setelah perjalanan panjang, thumma tawalla, dia kemudian berpindah ila dhilli, mencari tempat yang teduh. Faqala, dan dia berdoa dalam kesulitan hidupnya. Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikanmu. Lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata Ibnu Athaillah, jamaah sekalian, kita adalah al-fakir. Nahnul fuqara. Kitalah orang-orang fakir. Orang-orang yang sangat membutuhkan, sementara Allahul Ghani, Allah yang sangat kaya, tidak butuh sama sekali. Jadi ada kondisi sangat kontras. Nahnul fuqara wa huwal ghani. Kita orang-orang yang sangat membutuhkan dan Allah maha kaya. Tidak mungkin orang yang sangat membutuhkan itu sombong. Apalagi bertemu dengan yang sangat kaya. Tidak mungkin. Karena itu dalam ayat Quran ada ungkapan siapapun orang-orang yang menyombongkan dirinya, innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak membutuhkan aku, saya sayadkhuluna jahannam dakhirin, kan kumasukkan mereka ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Kan kita sering mendengar ungkapan, sudah miskin sombong, mun beunghar mah sombong rada saleuheung. Si eta mah sombong da beunghar, masih rada oke lah orang kaya sombong. Sudah miskin sombong. Ini kan terjadi sekarang pada kehidupan kita. Kita kepada Allah tuh sangat-sangat butuh. Sehingga sebutannya dalam Al-Quran al-fuqara. Kita orang-orang yang sangat membutuhkan. Tetapi sombong. Gak mau berserah diri. Gak mau tunduk. Merasa bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita oleh kita sendiri. Padahal sama sekali kita tidak punya kemampuan melakukan itu. Episode Nabi Musa ini jadi penting. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikanmu kepadaku. Sangat membutuhkan. Fakir. Jadi bedanya fakir dan miskin itu dalam strata sosial, jamaah subuh yang Allah muliakan, kalau miskin itu dia masih bisa makan tapi tidak jelas. Dia bisa makan, mungkin dalam sehari dia bisa makan 2 kali. Walaupun tidak jelas besoknya dia bisa makan atau tidak. Kalau yang fakir itu sama sekali tidak jelas dia bisa makan atau tidak. Sangat-sangat miskin, sangat butuh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan begitulah sebetulnya posisi kita kalau kita sadar bahwa kita demikian membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah tidak membantu, kesulitan demi kesulitan akan akrab dengan hidup yang kita jalani. Seperti dialami dalam episode Nabi Musa alaihissalam. Saya lanjutkan. Tadi yang dijelaskan di awal, ada 2 kelompok yang husnudzon, yang berbaik sangka. Yang pertama adalah yang khawas, orang-orang yang sudah melatih dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar memahami sifat-sifatnya, berikhtiar untuk akrab dengannya. Mereka berbaik sangka karena tahu Allah yang maha baik, tidak mungkin melakukan keburukan. Sementara yang kedua adalah yang umum, berbaik sangka karena mendapatkan perlakuan yang baik berupa karunia dan nikmat yang telah diberikan kepadanya.
Yang mencolok adalah kata Athaillah, orang yang bisa berbaik sangka kepada Allah, baik atas manfaat yang telah diberikan maupun dari bahaya yang dijauhkan, maka dia harus sampai kepada satu kondisi tak mungkin berpaling kepada selainnya. Malu Pak kalau kita tidak sholat itu. Jadi bukan lagi karena kewajiban, tapi karena kesadaran malu. Demikian luar biasa Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Kalau kita tidak mau sujud itu malu luar biasa. Saya sering menganalogikannya, bapak-bapak pasti pernahlah mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang di sekitar kita. Dari saudara, dari teman, dari kenalan, dari tetangga. Kalau kita diperlakukan baik oleh seseorang kepada kita, kita malu kalau tidak membalas kebaikannya. Sekarang seringkali orang bisa berbuat luar biasa baik kepada orang-orang sekitarnya, tapi kadang-kadang dia lupa untuk berbuat baik kepada Allah yang telah memberikan kebaikan yang tidak bisa dihitung sepanjang hidupnya. Kesadaran ini insya Allah akan membuat kita sampai pada kondisi malu kalau tidak beribadah kepadanya. Malu kalau tidak mau sujud, malu kalau tidak mau bermunajat. Demikian luar biasa. Karena itu doa para nabi yang direkam dalam Al-Quran seringkali bukan hanya berisi permintaan-permintaan dari kebutuhan-kebutuhannya, tapi seringkali berisi curhatan-curhatan supaya makin dekat kepadanya. Kalau kita baca doa Nabi Yunus misalkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah selain Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku benar-benar telah melakukan kezaliman. Tidak ada permintaan apapun di sana. Yang ada adalah keinginan untuk dekat, tahu diri betapa buruknya perlakuan kita, baik kepada diri kita, apalagi kepada Allah, tapi Allah terus menerus memberikan limpahan nikmat kepadanya. Nanti juga doa Nabi Adam dan Bunda Hawa seperti itu. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Andaikan bukan karena rahmat-Mu, bukan karena kasih sayang-Mu, rugi luar biasa hidup yang kami jalani. Kita kan seringkali justru tidak punya rasa malu. Terus menerus kita memborbardir Allah dengan permintaan-permintaan materi duniawi yang seringkali tidak kita sadari justru bikin kita makin jauh, makin terpuruk, makin akrab dengan masalah. Seringkali kita tidak tahu bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita, dan kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita merasa lebih tahu daripada Allah. Bukankah seringkali doa-doa kita permohonan-permohonan materi? Pingin jabatan tinggi, pingin materi yang banyak, pingin rumah yang bagus, kendaraan yang hebat. Tanpa kita sadari bahwa boleh jadi kalau itu dikabulkan, diijabah oleh Allah, nggak jadi kebaikan bagi kita. Jadi keburukan, karena Allah Maha tahu dengan kebutuhan kita. Seringkali Allah tidak memberikan keinginan-keinginan kita karena tidak kita butuhkan. Tapi Allah pasti memberikan kebutuhan-kebutuhan kita yang seringkali tidak kita sadari karena seringkali tidak kita inginkan. Saya ingin menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Mungkin jarang atau bahkan tidak ada di antara kita yang berdoa, ya Allah, jadikan jantung saya tetap bisa berdetak. Jadikan mata saya tetap bisa berkedip. Padahal itu kebutuhan kita. Jarang kita minta. Yang seringkali kita minta adalah materi-materi yang justru seringkali membahayakan kedekatan kita dengan Allah. Banyak orang jauh dari Allah bukan karena kemiskinan. Orang-orang miskin itu rata-rata secara umum dekat dengan Allah. 90% lebih sahabat Nabi yang mengguncang dunia itu miskin, Pak. Bisa dihitung orang kayanya. Hanya beberapa orang saja. Mayoritas 90% lebih sahabat Nabi miskin.
Dan Nabi menyebutkan khairul qurun, generasi terbaik, karni, generasi di mana aku hidup bersama mereka. Para sahabat mengguncang dunia karena mereka orang-orang miskin. Karena kemiskinannya justru mereka demikian dekat pada Allah. Bukankah yang banyak terjerembab di tengah-tengah kita yang kemudian lupa diri dengan jabatannya yang tinggi, dengan materinya yang berlimpah, sehingga kemudian mendapatkan keburukan demi keburukan dalam hidupnya. Di saat jabatannya tinggi, materinya melimpah, adalah orang-orang yang jauh dari kemiskinan. Ini kan yang terjadi pada kita sekarang. Karena itu husnudon menjadi bagian wajib yang kita pelihara. Kalau tidak bisa husnudon karena jadi orang-orang dekat pada Allah, jadilah husnudon karena keawaman kita yang merasakan betapa Allah memberikan manfaat, rahmatnya, anugerahnya kepada kita. Dan ini yang kita ikhtiarkan terus, jamaah sekalian. Allah akan memperlakukan hambanya sesuai keyakinan atau prasangka mereka. Jika berbaik sangka, hambanya mendapatkan kebaikan. Jika buruk sangka, keburukanlah yang akan didapatnya. Inilah kunci ketenangan yang berlaku dalam segala kondisi. Kata Ibnu Ajibah yang mensyarah kitab Hikam Ibnu Athaillah. Inilah kunci ketenangan. Kunci ketenangan dalam hidup yang berlaku dalam segala kondisi. Dan ini jadi ikhtiar kita terus menerus. Kemudian boleh jadi demikian banyak hal buruk terjadi pada diri kita, pada orang sekitar kita dan di kehidupan kita karena suudzon kita kepada Allah. Kita buruk sangka, jika mau dikabulkan, ya tidak akan pernah terwujud keinginan kita. Karena sudah tidak yakin, tidak percaya. Kita tidak yakin dia akan menolong kita karena sempitnya hati kita. Kita bahkan ragu dia akan memberi jalan keluar dari kerumitan permasalahan kita. Tugas saya dalam ngaji kita ini adalah meyakinkan kita semua bahwa Allah sesuai dugaan kita kepadanya. Kalau kita menduganya dengan kebaikan, yang akan terjadi pada kita kebaikan. Kalau kita menduganya keburukan, maka yang akrab dengan kita adalah keburukan. Bersikaplah husnudzon, mampu atau tidak, kita tetap berikhtiar untuk husnudzon pada Allah. Mudah-mudahan husnudzon kita, baik sangka kita, positive thinking kita kepada Allah jadi bagian yang mewarnai pikiran kita, perasaan kita dan aktivitas kita. Tidak mungkin Allah berbuat buruk kepada kita. Tidak mungkin kita sudah termasuk orang-orang yang taat. Kita tidak meninggalkan syariatnya, kita berikhtiar untuk melakukan kewajiban kita kepadanya. Maka yakinkan, tidak mungkin Allah akan telantarkan kita. Tidak mungkin Allah akan membiarkan kita. Kalaupun yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, karena pengetahuan kita yang terbatas, memandang yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan. Ya mas sekalian, ya Allah memuliakan, mudah-mudahan ini jadi bagian dari hazanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin baik, supaya hidup kita juga makin baik. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang menyampaikan masukan, pertanyaan sebagainya, mangga. Ya, mangga silakan Pak. Masalah infak ya. Ya. Tadi Pak Ustadz bilang katanya yang pertama orang tua. Ya. Kedua kerabat dekat, ketiga yatim piatu. Kalau masjid bagaimana? Infak kepada siapapun boleh Pak. Ini prioritas saja. Artinya jangan sampai prioritas ini salah. Karena ada orang yang senang disebut dermawan, disebut orang baik oleh banyak orang, tapi ternyata dia tidak baik kepada orang tuanya. Tidak baik kepada kerabatnya. Kalau istilah orang Sunda mah eta mah pahit kabatur bager. Al-Qur'an memperbaiki kita. Jadi infak pada siapapun, apalagi ke tempat ibadah itu luar biasa. Kan ada hadis menyebutkan man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapapun yang membangun masjid, artinya dia berinfak kepada masjid sehingga
masjid itu bisa berjalan fungsinya, dia seperti membangun istana di surga. Jadi luar biasa. Jadi ranking berapa tuh masjidnya? Kalau pakai urutan tadi dia nggak masuk di ranking yang tadi. Tapi apapun yang engkau infakkan selama kebaikan, Allah Maha mengetahui. Nanti kan ujung ayatnya menyebutkan apapun yang kalian infakkan yang kebaikan, Allah Maha mengetahui. Karena kalau di ranking mungkin nanti ada 200 ranking 1, 2, 3. Yang ditekankan adalah prioritas. Karena begini Pak, ini kejadian. Saya yakin nggak terjadi sama Bapak. Ada suami istri nih, sudah belasan tahun hidup. Hampir setiap bulan misalkan orang tuanya datang silaturahim, sekaligus wajar kalau orang tua, neng kanggo listrik, neng mamah nambut artos sebagainya. Kalau biasanya kalau sama perempuan gak ada masalah, sering terjadi. Saya dicurhati, tapi saya yakin di sini enggak. Ada ibu-ibu yang datang karena sakit pada anaknya laki-laki. Mamah badai ka dokter, badai namut artos, sabaraha mah 200, kayaknya mahnya ngobrol heula kasih teteh. Untuk ngasih 200 saja dia harus minta izin sama istrinya. Iya kalau istrinya baik. Begitu sama istrinya, tong kamari ge teu dibayar, 50 we bere. Ini hancur beragama. Inilah yang sebetulnya dimaksud ayat tadi. Karena ada orang-orang tertentu yang untuk infak pada orang tua yang hukumnya wajib, prioritas, dia harus minta izin sama istrinya. Kalau orang Sunda menyebutnya Pak, laki-laki seperti itu lalaki kanjutan disebutnya. Saking buruknya. Dalam orang Sunda itu sebutnya lalaki kanjutan. Bukan laki-laki. Harusnya justru jangan sampai ibunya datang untuk sampai gemetar mau diperiksa ke puskesmas karena nggak punya duit dan sebagainya. Ini saya yakin nggak terjadi pada bapak, tapi ini terjadi dalam real kehidupan sehingga disampaikan kepada saya, kumaha Pak Ustadznya, abdi gaduh budak, nah naon teh kedah ka istrina. Untuk ngasih ke orang tua harus minta izin sama istri. Wih, ini luar biasa. Jadi ini kenapa ada dalam Al-Quran? Karena ada orang-orang yang untuk mereka dulur ka alo kudu izinlah ka istri. Bu sabaranya mereka alo tong gede teuing 10 ribuan. Penghasilan dia mungkin puluhan juta sebulan untuk ngasih sama ponakannya yang kesulitan karena miskin, dia harus berhitung banyak hal. Inilah yang kemudian masuk kategori dalam bahasan kita, ndah husnudon dia sama Allah. Takut apa rezeki dari Allah dan sebagainya. Karena itu hidupnya sulit dan sulit. Duit naloba tapi kesulitan luar biasa dalam hidupnya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.